Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustina dengan NIM 1908107148. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan di beberapa instansi sekolah dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman guru dalam menggunakan instrumen mengajar dalam pembelajaran luring dan daring. Dengan hasil observasi yang pertama yaitu mengenai hasil output perhitungan statistik deskriptif. Yang pertama MEAN dengan jumlah 79,4, median 76, mode 75, standard deviation 10,07, sample variance 101,47, kurtosis min 0,8, countess 0,64, rank 30, minimum 67, dan maksimum 97. Pemaparan kedua akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putriana Natasyani dengan NIM 1908107145. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari hasil observasi yang telah dilakukan di beberapa sekolah berdasarkan output analisis deskriptif. Untuk kategori guru tersertifikasi diketahui guru yang belum sertifikasi sebanyak 5 orang atau 45%, sedangkan ada 6 orang guru atau 55% yang sudah tersertifikasi atau memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan diagram terkait frekuensi sertifikasi, diketahui yang belum memiliki frekuensi sertifikasi lebih sedikit daripada yang sudah. Berdasarkan output analisis deskriptif, untuk kategori masa kerja diketahui guru yang mengajar selama 1 sampai dengan 4 tahun sebanyak 4 orang atau 36%, sedangkan ada 7 orang guru atau 64% yang sudah lebih dari 10 tahun. Berdasarkan diagram terkait frekuensi masa kerja, diketahui 1 sampai dengan 4 tahun memiliki frekuensi lebih sedikit daripada lebih dari 10 tahun. Dan berdasarkan output analis deskriptif, untuk kategori jenis kelamin diketahui guru yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 18%, sedangkan ada 9 orang guru atau 82% berkelamin perempuan. Berdasarkan diagram terkait frekuensi gender, diketahui laki-laki memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibanding dengan perempuan. Berdasarkan tabel mengenai indikator informasi dan literasi, diperoleh presentasi yang menjawab sangat setuju sebesar 35%, yang menjawab setuju sebesar 65%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentasi sebesar 82% dan tergolong sangat kuat. Dan berdasarkan tabel mengenai indikator komunikasi dan kolaborasi, diperoleh presentasi yang menjawab sangat setuju sebesar 42%, yang menjawab setuju sebesar 62%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentasi sebesar 85% tergolong sangat kuat. Berdasarkan tabel di atas mengenai indikator pembuatan konten digital, diperoleh presentasi yang menjawab sangat setuju sebesar 33%, yang menjawab setuju sebesar 43%. Dan dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentasi sebesar 63% dan tergolong kuat. Selanjutnya, indikator mengenai keamanan diperoleh presentasi yang menjawab sangat setuju sebesar 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisatu Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data analisis apa sajakah yang sudah kelompok saya dapatkan. Di sini yang pertama ada frekuensi sertifikasi. Berdasarkan output analisis deskriptif, untuk kategori guru tersertifikasi diketahui guru yang belum sertifikasi sebanyak ada 5 orang ataupun 45%, sedangkan yang sudahnya ada 6 orang guru ataupun 55%. Nah, untuk yang kedua ada frekuensi masa kerja. Berdasarkan output analisis deskriptif, untuk kategori masa kerja diketahui guru yang mengajar selama 1 sampai dengan 4 tahun sebanyak 4 orang ataupun 36%, sedangkan ada 7 orang guru ataupun 64% yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Kemudian yang ketiga ada frekuensi gender. Di sini diketahui guru yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang ataupun 18%, sedangkan itu untuk guru laki-laki, sedangkan 9 orang guru ataupun 82%-nya berkelamin perempuan. Di sini saya sudah meletakkan juga
statistik deskriptif, yaitu ada mean, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, weakness, range, maksimum, dan minimum. Kemudian ada hasil output perhitungan statistik deskriptif. Ini sudah semuanya, sudah saya jabarkan juga. Dan juga itu yang terakhir ada deskriptif indikator. Nah, berdasarkan tabel yang pertama, indikator informasi dan literasi diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju sebanyak 35%, yang menjawab setuju sebanyak 60%, dan dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 82%, tergolong sangat kuat. Yang kedua itu ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, di sini yang menjawab sangat setuju ada 42%, yang menjawab setuju sebanyak 62%. Jadi dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 85%, tergolong sangat kuat. Yang ketiga ada pembuatan konten digital. Nah, berdasarkan pembuatan konten digital ini, yang menjawab sangat setuju ada 33%, yang menjawab setuju ada 43%. Jadi dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini mempunyai rata-rata persentase sebesar 63%, tergolong kuat. Kemudian ada keamanan. Nah, presentasi yang menjawab sangat setuju itu ada 15%, yang setuju saja sebesar 70%. Jadi dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentase sebesar 70%, tergolong kuat. Yang terakhir itu ada pemecahan masalah. Pada indikator ini yang menjawab sangat setuju ada 27%, yang menjawab setuju sebesar 71%. Jadi disimpulkan respon guru terhadap indikator pemecahan masalah ini mendapatkan persentase sebesar 80% dan tergolong kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Sofatul Umah, NIM 1908107126. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari hasil observasi yaitu pemahaman guru dalam menggunakan instrumen mengajar dalam pembelajaran luring atau daring. Indikator keamanannya itu memiliki peringkat terendah daripada indikator lainnya. Hal ini juga menunjukkan kondisi guru yang belum memahami konsekuensi atau resiko menggunakan produk digital seperti internet atau email. Salah satu alternatif untuk meningkatkan digital kompetensi guru adalah melalui pelatihan dan tugas proyek dalam satuan kelompok yang diawasi oleh panitia dan dilaporkan progresnya kepada kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.